Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pelajaran tematik. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum belajar, anak soleh dan soleha membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Ayo membaca dan memahami teks berikut ini. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Mari kita amati percakapan Dayu dan teman-temannya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap dijaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Setelah membaca teks tadi, maka ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Mari menjawab pertanyaan ini. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Jawabannya, menjaga kebersihan taman. Yang kedua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Jawabannya, indah dan nyaman. Lanjut yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman harus terjaga? Jawabannya, saat mengunjungi tempat bermain, pengunjung membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak tanaman yang ada di tempat bermain. Yang keempat, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Jawabannya, tempat bermain akan kotor dan pengunjung tempat bermain tidak akan nyaman. Apakah kamu punya pendapat lain? Coba ucapkan. Nah, benar. Intinya tempat bermain akan kotor ya. Selanjutnya, mari kita temukan makna dari kata-kata berikut ini. Makna dari kata indah apa? Ya, indah maknanya bagus dipandang mata. Selanjutnya, nyaman. Apa makna dari kata nyaman? Jawabannya, segar dan sejuk. Selanjutnya, rindang. Apa makna dari kata rindang? Jawabannya, banyak cabang, ranting, dan daun. Ayo membaca dan memahami teks berikut ini. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ingat, 1. Tidak ada sampah yang berserakan. Ciri-ciri yang kedua, permainan di tempat bermain tertata rapi. Kemudian yang ketiga, anak-anak nyaman bermain di tempat bermain. Diingat ya, Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, ini adalah contoh gambar. Dan ini adalah contoh lukisan. Jadi, jika ditanya contoh karya 2 dimensi, jawabannya adalah gambar atau lukisan. Kemudian, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, berikut adalah alat dan bahannya. Ada pensil, ada krayon,
ada pensil warna, cat air, dan buku gambar. Apakah kalian memilikinya? Jika iya, kalian bisa menggambar di rumah ya. Nah, sekarang coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Mari kita perhatikan ruas garis yang dimiliki oleh kubus. Yang pertama, ruas garis AB. Yang kedua, ruas garis BC. Yang ketiga, ruas garis CD. Diperhatikan ya. Lanjut yang keempat, ruas garis AD. Nah, tadi itu ruas garis yang ada di bawah, bagian bawah. Selanjutnya, ruas garis yang kelima, ruas garis EF. Yang keenam, ruas garis FG. Yang ketujuh, ruas garis GH. Yang kedelapan, ruas garis EH. Nah, tadi itu ruas garis yang ada pada bagian atas. Nah, sekarang ruas garis yang kesembilan, ruas garis AE. Lanjut, ruas garis yang ke-10 adalah ruas garis BF. Selanjutnya, kita lihat pada bagian belakang, ruas garis yang ke-11 adalah ruas garis CG. Selanjutnya, ruas garis yang ke-12 adalah ruas garis DH. Jadi, jika menghitung ruas garis pada suatu bangun ruang, ingat harus dilakukan dengan teliti, jangan ada yang terulang apalagi terlewatkan. Untuk lebih memahaminya, kalian dapat mengerjakan soal-soal berikut ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.